Baik, teman-teman semua, kita review dari awal. Dari awal kita belajar matan Qasidah Nunia As-Sakhawi yang disarah oleh Ustadz Randy Sustandi. Jadi qasidah kita pelan-pelan saja ya. Kemarin ada yang ini ya. Oh, belum kecatat, ada kecepatan Ustadznya ya. Jadi qasidah Nunia As-Sakhawi ini ditulis oleh Imam Alamuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Somad bin Abdul Ahad bin Abdul Ghalib bin Afas Al-Hamdani Al-Misri As-Sakhawi Asy-Syafi'i. Kata Ustadz Rudini Asy-Syafi'i ini karena beliau adalah salah satu ulama dari Imam Mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di salah satu kota di negeri Mesir yang bernama Sakho, karena makanya As-Sakhawi. Kalau dari Banten, Al-Bantani. Kalau dari Minangkabawi. Kalau dari Raja Mandala, Raja Mandali. Mungkin tapi. Baik, dari beliau lahir pada tahun 559 Hijriah. Kemudian beliau belajar qiraat dan bahasa Arab di Kairo pada Imam Shatibi. Kemudian beliau belajar ke Damaskus dari beberapa ulama di sana, di antaranya Al-Qasim bin Asakir, dan kemudian beliau mengajar di Damaskus. Imam Az-Zahabi berkata tentang Imam Sakhawi di dalam Tarik Al-Islam, yaitu bunyinya, banyak orang yang telah membacakan Al-Quran kepada beliau dan saya tidak mendapati seorang qori di dunia yang muridnya lebih banyak daripada beliau. Jadi beliau ternyata menurut Imam Az-Zahabi muridnya banyak sekali ya. Banyak yang membacakan, mungkin talaki ya mungkin ya. Kemudian ada beberapa karangan tulisan karya Imam As-Sakhawi antara lain selain Qasidah Nunia As-Sakhawi adalah Fathul Wasit, Sarah Matan Satibiyah, Jamalul Qura. Yang kedua Jamalul Qura wa Kamalul Iqra. Baik, itu karangan tulisan yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Kemudian beliau wafat pada malam Ahad tanggal 12 Jumadil Akhir tahun 643 Hijriah. Ya. Jadi matan Qasidah Nunia ini ada 64 bait membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian ini memotivasi kita agar senantiasa berlatih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi jangan sampai kita sudah lancar baca Quran tetapi mengucapkan huruf tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Kemudian untuk memotivasi kita agar senantiasa bertalaki secara musyafahah. Musyafahah itu apa ya? Kepada para ulama yang mungkin agar mendapatkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Secara musyafahah kalau nggak salah ini ya, secara fasih cara pengucapan huruf-hurufnya. Kemudian motivasi ya. Secara bertemu bertatap muka. Musyafahah. Sama mulazamah sama ya. Musyafahah. Oh, bertatap muka ya. Oke, baik. Thank you Pak Andi karena saya kurang tahu bahasa Arabnya. Nebak-nebak ya tadi teh. Baik. Kemudian agar senantiasa kita bergantung kepada Allah
agar mendapatkan pertolongan dari Allah, bahwa kita benar-benar niat memperbaiki bacaan Al-Quran itu karena Allah, bukan karena orang lain. Jadi dengan kita bersusah payah dan berusaha terus untuk memperbaiki bacaan kita, tapi semua terserah Allah. Kalau Allah memudahkan, alhamdulillah. Kalau masih kita belum bisa atau belum fasih, bisa jadi Allah ingin agar kita mendapatkan lebih banyak pahala dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian, kaidah umum agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, yang sering kita dengar ya, vokal huruf kadang nggak jelasnya. Jadi dalam matan ini harus kita dianjurkan untuk memperhatikan vokal huruf agar senantiasa dibaca dengan jelas. Berarti fathah, kasroh, domah itu harus jelas. Nggak bisa kayak gremeng. Kalau bahasa Jawanya gremeng, atau kalau bahasa Sundanya harewos gitu. Ya, harewos itu kadang itu nggak jelas ya bacanya. Nah, kebanyakan ya kalau kita mendengar orang zikir atau membaca Al-Quran secara cepat, itu biasanya vokalnya nggak jelas. Harokat fathah, kasroh, dan domahnya juga nggak jelas. Kemudian kita diharuskan untuk membaca Al-Quran itu dengan dialek Arab. Nah, kita sedang menuju ke arah sana ya. Mungkin mudah-mudahan kita bisa sampai seperti orang Arab gitu cara kita membaca Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk terus belajar. Jadi ini belum ke arah sana ya, karena masih jauh kita dialeknya kalau seperti orang Arab. Jadi pelan-pelan kita perbaiki terus, dan mudah-mudahan kita bisa ya seperti dialek orang Arab dalam membaca Al-Quran. Kemudian kadar pengucapan huruf yang proporsional, tidak takalub dan tidak ta'asub. Nah, itu yang saya ingat ya. Takalub berlebihan, ta'asub juga kurang ya. Ta'asub kurang, benar Pak Andi? Takalub itu berlebihan, ta'asub memberatkan mungkin ya Nabi. Oh ya, benar. Jangan terlalu kayak menjadi beban gitu ya. Menjadi beban dalam membaca Al-Quran. Kemudian menjelaskan harus jelas huruf yang semestinya jelas dan leburkan huruf yang semestinya lebur. Jangan sebaliknya. Ini biasanya yang harusnya izhar jangan dibaca ini ifa, atau sebaliknya ifa dibaca izhar. Jadi bolak-balik ya. Jangan dibolak-balik bacanya. Yang harus jelas ya dijelaskan, tapi yang seharusnya melebur ya harus dileburkan, diifakan. Kemudian menyempurnakan makhraj dan sifatul huruf. Ya, ini kita juga masih belajar menyempurnakan makhraj dan sifat hurufnya, karena untuk bisa sempurna makhraj dan sifat huruf ini harus terus latihan dan latihan. Kemudian kalau bisa, kalau ada guru kita yang ini, kita bertalaki supaya dicek bacaan kita sudah sesuai atau belum, atau timbangan huruf, mizan hurufnya sudah pas atau belum. Kemudian memperhatikan tebal tipis huruf, jangan saling mempengaruhi. Nah, ini kita sering ya dalam membaca Al-Quran itu, apalagi kalau bertemu huruf-huruf tebal, biasanya huruf sebelumnya atau sesudahnya itu terpengaruh oleh huruf-huruf sebelum dan sesudahnya. Terutama huruf tebal itu mempengaruhi huruf tipis. Ya, itu ya. Jangan sampai menukar huruf. Nah, ini jelas ya. Jangan sampai menukar huruf. Kalau menukar huruf pasti makna dan artinya berbeda. Kadang-kadang bisa
sebaliknya seharusnya segala puji. Nah, kalau berubah atau terganti ha dengan ha menjadi segala kematian atau segala kematian atau segala kehancuran. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kita membaca Al-Quran sampai tertukar huruf-hurufnya. Kemudian jangan sampai mencampurkan bunyi huruf. Nah, bunyi huruf kadang-kadang kita hurufnya kalau tercampur seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Kalau biasanya di syiddah, di tasjid itu biasanya kita sampai tercampur. Misalnya kalau syiddahnya dal itu biasanya kita ada ta di belakangnya. Atau middin, seharusnya middin tapi kadang ta dulu baru dal. Middin atau huruf fa, ada huruf p-nya. Pa atau kalau tasjid biasanya tercampur hurufnya ya, sering tercampur. Kemudian pengucapan harokat harus sempurna, jangan berlebihan dan jangan dikurangi ya. Jangan berlebihan, biasanya kita mengucapkan hurufnya yang seharusnya satu harokat, kadang ada kepanjangan atau tidak juga terlalu, kalau fathah terlalu membuka mulutnya, gitu, jadi tidak sempurna. Seharusnya dilebarkan mulutnya, tapi kalau kita masih orang Sunda biasanya ya, bukan biasanya, mungkin kebanyakan orang Indonesia, bukan Sunda aja, mengucapkan fathah itu biasanya terlalu lebar, bukan? Jadi dia tebal atau tidak sempurna harokatnya. Jangan berlebihan juga, jangan berlebihan berarti ya jangan terlalu, kalau fathah jangan terlalu melebar, terus kalau kasro jangan sampai berubah jadi huruf E atau B atau B, itu jangan juga kurang berarti enggak kalau fathah terlalu nutup ya bukan seharusnya tapi gitu. Kemudian memperhatikan hukum-hukum bacaan, terutama mad, gunnah, waqaf dan ibtida. Nah, biasanya kalau mad kita matobis sering terjadi kepanjangan ya, atau ya kepanjangan ya, kepanjangan matobi, kesalahan yang umum. Terus guna kadang terburu-buru, kalau guna tidak ditahan, seharusnya ditahan. Kemudian kalau wakaf dan ibtida ini kita sedikit-sedikit harus memahami, ya saya juga belum paham ya, ibtida, wakaf, berhenti di posisi mana di dalam ayat Al-Quran itu seharusnya kita berhenti, kemudian memulai lagi ibtidanya di posisi mana supaya tidak merubah makna. Jadi ini harus sedikit-sedikit kita harus tahu bahasa Arab gitu. Sedikit-sedikit, dasar-dasarnya lah terutama, tapi biasanya dikasih clue ya, di dan, ternyata enggak juga gitu. Kalau di dan wah gitu ya, di situ berhentinya. Kadang-kadang pas, kadang-kadang juga memisahkan arti dia kadang-kadang. Atau seharusnya fis sama wal ardi gitu. Kalau di wal ardi aja kita ibtidanya mengulang membacanya, jadi langit dan bumi jadi hilang langitnya ya. Jadi tidak maknanya jadi berubah. Itu wakaf dan ibtida. Memang harus harus tahu sedikit-sedikit, atau kalau mau wakaf harus lihat terjemah atau artinya dulu, kemudian ibtida di mana supaya artinya tidak terpisah gitu antara kalimat yang sebelumnya dengan yang sesudahnya, atau masih nyambung artinya. Jadi harus hati-hati di wakaf dan ibtida. Nah, ini yang sering sudah kita laksanakan ya. Harus belajar dengan bertalaki secara langsung kepada guru yang mungkin, bukan dengan
taklid buta. Maksudnya taklid buta ada banyak guru-guru kita, bukan banyak maksudnya. Banyak pengajar Al-Quran itu sebenarnya belum, ya kadang-kadang sudah bergelar ustadz, tapi kadang ada yang belum fasih atau belum mungkin dalam membaca atau membaca atau menyebutkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi banyak sekali karena di kita kebanyakan di Indonesia itu kalau sudah digelarin ustadz kadang-kadang kita sungkan untuk berpindah guru gitu ya, atau mencari guru yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Baik teman-teman, itu pembukaan dari Qasidah Nuniyah As-Sakhawi ya. Jadi itu pengantarnya. Kemudian baru kita masuk ke bait pertama. Baik, bait pertama itu saya bacakan saja ya. Bait pertama satu, yang pertama ya. Ya man yarumu tilawatul Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. Nah, artinya boleh ditulis artinya saja ya. Kan udah saya share di grup kita Qasidah Nuniyah dari bait pertama sampai bait ke-64. Nah, karena itu belum pakai terjemah, jadi ini saya bacakan terjemahannya. Wahai orang yang menginginkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, boleh dicatat kalau mau dicatat. Wahai orang yang menginginkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, dan ya man yarumu tilawatil Quran atau tilawatil Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani wa yarudu sya'wa wa a'immatil itqani. Wahai orang yang menginginkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar, jadi itu ya man yarumu tilawatil Quran, itu wahai orang-orang yang menginginkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Wa yarudu sa'wa a'immatil itqani, dan menginginkan kesuksesan sebagaimana ulama terdahulu yang mungkin, dan menginginkan kesuksesan sebagaimana ulama terdahulu yang mungkin. Keterangannya, jadi penulis Qasidah An-Nuniyah atau nazam ini dengan menyeru kepada para pembaca Al-Quran agar senantiasa bersemangat dalam mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi bersemangat dalam mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Hal ini akan diperoleh diantaranya dengan mengikuti metode para ulama terdahulu yang sudah terbukti terdepan di dalam hal ini. Jadi ya kita ngikutin dulu. Rasulullah juga kan ditalaki oleh malaikat Jibril. Kemudian sahabat juga ditalaki oleh Rasulullah. Jadi kita sebaiknya ya meniru gitu ya, menteladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, sahabat dan ulama-ulama terdahulu yang belajar membaca Al-Quran itu dengan cara telaki. Jadi jangan patah semangat walaupun belum bisa-bisa, ya, jadi terus semangat untuk mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai
ya sampai kita nanti tidak bisa lagi belajar, ya sampai tintanya habis, yaitu kematian. Kemudian makna tilawah secara umum, tilawatil ya, dari tilawatil secara umum diartikan sebagai membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Secara khusus, para ulama mengartikan tilawah dengan membaca Al-Quran disertai memahami dan mentadaburi ayat yang dibaca. Jadi garis bawahnya, memahami dan mentadaburi ayat yang dibaca. Ini makna tilawah menurut ulama, ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 121, yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, kemudian maksud dari ayat di atas, ayat Al-Baqarah ayat 121, terdapat beberapa penafsiran dari bahasa sahabat rahimahumullah tentang makna tilawah yang sebenarnya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, diantaranya yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apabila lewat ayat tentang penyebutan surga, maka dia memintanya kepada Allah, maksudnya kita yang membaca itu meminta kepada Allah supaya mendapatkan surga. Dan apabila lewat ayat tentang penyebutan neraka, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Jadi kalau kita baca tentang surga, kita mohon supaya diberikan surga kepada kita. Nah, kalau disebutkan tentang neraka, kita berlindung supaya dijauhkan atau tidak dijauhkan dari api neraka, berlindung kepada Allah. Kemudian dari perkataan Umar bin Khattab, ya. Kemudian ya, kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka mengikutinya dengan sebenar-benarnya. Karena nggak bisa nafsirin ya ini. Jadi mungkin mengikuti apa yang ada disampaikan atau yang kita baca, mengikuti yang telah yang di dalam Al-Quran dan dengan bimbingan atau yang sudah diajarkan atau disampaikan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Ya, itu pemahaman ana ya. Mungkin kalau ada ini Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, demi jiwaku yang berada di tangannya, bahwasanya yang dimaksud dengan tilawah yang sebenar-benarnya, ini bisa menjelaskan yang perkataan Ibnu Abbas mungkin ya, adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya, tidak mengubah kalimat dari tempatnya dan tidak takwil darinya kepada selain takwilnya, ya. Jadi ya, kita membaca Al-Quran seharusnya memang seperti pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pengertian dari atau bahasan atau penjelasan dari bait yang pertama. Ada yang tertinggal, mangga silakan
Kalau ada nanti bisa diulang lagi. Enggak, teman-teman kalau ada yang tertinggal catatannya atau belum ini, jangan minta penjelasan ya. Di mana tadi catatannya yang belum tercatat gitu ya. Kalau penjelasannya ya harus yang paham bahasa Arab ini ya. Nah, silakan kalau ada yang tertinggal catatannya silahkan diaktifkan saja mic-nya. Nah, sampai di mana yang belum tercatat atau belum? Kang, ada yang tertinggal. Nah, Kaidah umum dalam menghindari kesalahan membaca huruf hijaiyah yang poin nomor 3. Tadi kelewat. Oh, yang pembukaan tadi ya? Yang nomor 3 teh? Mohon. Ucapkanlah huruf dengan kadar yang proporsional, maksud tidak berlebihan dan tidak kurang. Ini Kang. Ucapkanlah. Tidak kurang. Tidak takaluf dan tidak ta'assub ya, tidak membebani. Nah, itu ada lagi? Mohon Kang. Sami-sami teh. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke bait kedua. Bait kedua, nah ini di bukunya itu bait kedua langsung ke bait keempat ya. Makanya kemarin waktu start itu bahasnya cepat sekali ya. Jadi bait kedua saya bacakan. La tahsabit tajwida maddan mufriton au maddama la madda fihi liwani la tahsabit tajwida maddan mufriton au madda ma la madda fihi liwani. Artinya, janganlah engkau menyangka bahwasanya tajwid adalah dengan memanjangkan mad secara berlebihan. Ya, saya ulangi. Janganlah engkau menyangka bahwasanya tajwid adalah dengan memanjangkan mad secara berlebihan atau memanjangkan huruf yang semestinya tidak dibaca panjang. Ya. Itu bait kedua. Janganlah engkau menyangka bahwasanya tajwid adalah dengan memanjangkan mad secara berlebihan atau memanjangkan huruf yang semestinya tidak dibaca panjang. Ya. Itu bait kedua. Kemudian bait ketiga, ini bait kedua dan keempat itu langsung dijelaskan ya sekaligus. Karena satu kesatuan ya. Bait ketiga, au an tusaddada ba'da maddin hamzatun talukal harfa kassakroni. Ulangi. Au an tusaddada ba'da maddin hamzatun ba'da maddin hamzah au an talukal harfa kassakroni. Artinya atau engkau menghentakkan huruf hamzah yang berada setelah mad. Nah,
Ini berkaitan dengan naber biasanya ya, hamzah dengan naber. Kadang kemarin 2 minggu yang lalu sudah ditanyakan sama Pak Andi ya. Jadi kadarnya itu seperti apa? Jangan terlalu sampai insya gitu ya, atau nggak terlalu dihentak-hentak. Kemudian atau engkau menghentakkan huruf hamzah yang berada setelah mat, atau engkau menggerakkan mulut ketika mengucapkan huruf seperti orang yang mabuk. Seperti orang yang mabuk, menggerak-gerakkan mulut ketika mengucapkan huruf seperti orang mabuk. Saya bacakan dulu ya, nanti penjelasannya ada setelah dibaca ini. Kemudian yang keempat, au antafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghasayani, atau engkau mengucapkan huruf hamzah seperti orang muntah. Nah, seperti orang muntah. Atau engkau mengucapkan huruf hamzah seperti orang yang muntah. Maka orang yang mendengarkannya akan lari karena merasa jijik. Nah, penjelasannya pada bait-bait di atas, penulis mengingatkan kepada manusia, terutama kita yang belajar ya, terhadap beberapa hal yang dianggap sebagai bagian dari tajwid, padahal ia merupakan sebuah kesalahan. Di antaranya berlebihan di dalam kadar pengucapan mat. Kita sudah dibahas di Tufah ya, baik di Asy-Syafi'i, kemudian dulu juga waktu ya belajar Tufah juga di Asy-Syafi'i juga mat. Ini paling sering kita mendengar orang tilawah atau membaca Al-Quran itu matnya berlebihan atau tidak sesuai kadar, atau sebenarnya maksimalnya 6 tapi sampai lebih dari 6 ya. Ini sering kita dengar. Jadi ini kalau menurut Imam Sakhawi ini terlalu berlebihan. Jadi kita jangan, kalau sudah belajar ya jangan berlebihan. Insyaallah ya, kita sama-sama untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghentakkan huruf hamzah. Tadi seperti yang dicontohkan tadi, terlalu dihentakkan atau dihentak, atau menyebutnya terlalu dihentakkan, terutama di huruf sesudah mat ya, sesudah mat. Kadang-kadang kita terlalu hunafa, terlalu dihentak gitu berarti nggak boleh. Berarti tidak boleh berarti mungkin kira-kira begini. Hunafa. Jadi tidak terlalu dihentak. Kemudian itu yang kedua ya, menghentakkan huruf hamzah secara berlebihan, khususnya ketika berada setelah huruf mad. Biasanya di ujung ayat, atau kalau kita di ujung ayat biasanya mad iwad ya, atau pokoknya sering di ujung kalau udah hamzah di ujung ayat ya. Kemudian menggerak-gerakkan mulut secara berlebihan ketika mengucapkan huruf, atau hal ini diibaratkan seperti orang mabuk. Mungkin yang terlalu lebar membuka mulut atau
apa? Ya nggak jelas nyebutnya huruf-hurufnya. Itu yang Ana pahami ya. Hurufnya nggak jelas, kemudian atau kadang hurufnya fathah atau huruf istilah dengan istifal itu nggak ini sama rata ya, atau seharusnya tipis dibaca tebal atau kemudian sebaliknya. Berlebihan dalam mengucapkan huruf hamzah sehingga seperti orang muntah. Mungkin yang tadi ya, gitu ya, terlalu lebar buka mulutnya, jadi dia tidak seperti orang layaknya orang Arab menyebutkan. Ya mungkin ya, tapi ya, jadi terlalu lebar buka mulut biasanya kalau fathahnya itu jadi tebal ya. Itu yang apa? Yang anak pahami ya secara inilah secara umum ya. Kemudian bait kelima. Nah, bait kelima bunyinya lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsirul mizan. Jadi artinya setiap huruf memiliki timbangan, tempo bacaan, janganlah engkau berlebihan terhadapnya. Dan janganlah juga engkau mengurangi timbangannya. Nah, jadi Imam As-Sakhawi mengingatkan tentang pentingnya memperhatikan mizanul huruf, yaitu tempo bunyi huruf dan harokatnya. Jadi jangan sampai seharusnya satu kebaca seperti ya lebih sedikit dari satu, atau agak kepanjangan, atau dua harokat nggak nyampe tapi satu lebih ya. Jadi harus pas semuanya agar seimbang. Nah, jadi tempo bunyi huruf dan harokatnya agar seimbang dan proporsional, yakni tidak berlebihan dan tidak menguranginya. Hal ini akan diperoleh dengan bertalaki secara langsung kepada guru. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ya, harus bertalaki kepada guru. Jadi kita bisa ngecek bahwa itu kelebihan atau tidak, ya caranya talaki, nggak ada jalan lain. Ya, kita bisa belajar dari YouTube, bisa, tapi nggak ada yang ngecek kita ya. Jadi bisa kita meniru bacaan orang lain, bisa, tapi untuk lebih pasnya kita harus bertalaki kepada seorang guru. Jadi kayak sering kita tanyakan kepada Ustadz Udini ya, kadar gunah segimana, kadar dua harokatnya itu gimana. Nah, itu yang tahu ya guru secara langsung. Nah, jadi nanti kelihatan bisa terkoreksi kalau umpamanya huruf-huruf atau bacaan yang kita baca itu kadarnya berlebih ataupun kurang ya. Kadar umpamanya satu harokat kadarnya harus begini. Jadi kalau dengan cara bertalaki kita akan bisa tahu, nanti kalau sudah biasanya ya alhamdulillah bisa pas gitu ya. Jadi kadarnya semua huruf, kalau yang satu harokat ya yang tidak panjang ya harus sama semuanya, tidak beda-beda antara huruf satu dengan yang lainnya. Itu penjelasan bait 5. Jadi kemudian masuk pada bait ke-6. Baik, sampai di sini, sampai bait ke-5 ada yang tertinggal atau apabila belum tercatat, enggak silahkan. Sampai bait 5. Kang minta diulang bait kedua. Bait kedua, baik. Bait kedua. Artinya ya, janganlah engkau menyangka
bahwasannya tajwid adalah dengan memanjangkan mad secara berlebihan. Janganlah engkau menyangka bahwasanya tajwid adalah dengan memanjangkan mad secara berlebihan atau memanjangkan huruf yang semestinya tidak dibaca panjang, atau memanjangkan huruf yang semestinya tidak dibaca panjang. Baik, ada lagi yang tertinggal? Syukron, Kang. Afante. Baik, sekarang kita masuk pada bait ke-6. Pandi, kita sampai bait 10? Boleh, Pak Andri. Ya, karena cuma baca aja, jadi nggak terlalu ini ya. Nanti contoh-contohnya atau ininya sama Ustadz Rudini ya. Nanti kalau yang ada contohnya saya bacain di sini contohnya ya. Bait ke-6. Fa'idha hamazta faji bihi mutalattifa min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani. Fa'idha hamazta faji bihi mutalattifa min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani. Artinya, jika engkau mengucapkan huruf hamzah, maka ucapkanlah dengan lembut. Jadi tidak dihentak-hentak tadi ya, udah di ini ya, tidak dihentak-hentak. Jika engkau mengucapkan huruf hamzah, maka ucapkanlah dengan lembut, tanpa berlebihan dan tidak juga dengan lemah. Tanpa berlebihan dan tidak juga dengan lemah. Nah, jika engkau mengucapkan huruf hamzah, maka ucapkanlah dengan lembut, tanpa berlebihan dan tidak juga dengan lemah. Nah, jadi dijelaskan pada bait ini, penulis memerintahkan agar mengucapkan huruf hamzah dengan ringan, tanpa berlebihan. Nah, berlebihan maksudnya dihentakkan dan tanpa kekurangan. Terjadi tashil, ya ini pertengahan. Ya, tashil ini enggak jelas ya antara huruf hamzah atau bukan gitu ya. Jadi enggak begitu ya Pak Andi ya. Jadi enggak dalam membaca huruf hamzah. Itu bait ke-6. Penjelasannya baitnya itu ya. Penulis memerintahkan agar mengucapkan huruf hamzah dengan ringan, tanpa berlebihan atau dihentakkan, dan tanpa kekurangan menjadi tashil. Ya ini pertengahan. Jadi A seharusnya A tadi A. Itu enggak jelas ya. Antara huruf A, ain juga enggak, hamzah juga enggak. Gitu. Seharusnya A, tapi kita ada yang menyebut A. Jadi antara ya hanya enggak jelas, pokoknya enggak jelas hurufnya ya. Bukan pokoknya, maksudnya enggak jelas ininya, penyebutan huruf. Kalau menyebutkan fathah enggak jelas fathahnya. Kemudian bait ke-7. Bait ke-7. Wamdud hurufal maddi inda musakkani. Wamdud hurufal maddi inda musakkani au hamzatin hasanan akha ihsani. Au hamzatin hasanan au kha ihsani. Artinya, wahai saudaraku yang baik, tambahkanlah kadar panjang pada huruf-huruf mad tabi'i ya.
tambahkanlah kadar panjang pada huruf-huruf mad tabi'i ketika menghadapi sukun, yaitu mad lazim atau mad arid li sukun, ya. Atau hamzah. Mad maksudnya mad yang disebabkan oleh hamzah, ya. Tadi mad yang disebabkan oleh mad tabi'i yang disebabkan oleh sukun, yaitu mad lazim dan mad arid li sukun. Kemudian yang disebabkan oleh hamzah, yaitu mad mutasil dan mad munfasil jais, ya. Mad wajib mutasil dan mad jais munfasil dengan baik. Wahai saudaraku yang baik, tambahkanlah kadar panjang pada huruf mad tabi'i ketika menghadapi sukun, yaitu mad lazim atau mad arid li sukun, atau hamzah. Nah, disebabkan oleh sukun dan hamzah. Mad mutasil wajib dan mad munfasil jais dengan baik. Nah, jadi penjelasan dari bait ketujuh adalah mad far'i. Nah, sudah kita hafalkan, ya. Tingkat mad far'i. Ada berapa, Pak Andi? Baik, mad far'i, ya. Jadi ada berapa, ya? Ya, mad jais, mad lazim, ya. Itu ada 5, ya, ada 5. Oh, bukan. Ada 5, ya. Oh, ada 2 mad far'i, ya, disebabkan oleh sukun dan ditempatkan oleh hamzah, ya. Salah. Tapi nama-namanya yang tadi disebutkan, ya. Mad arid li sukun, mad lazim, mad jais munfasil dan mad wajib munfasil, ya. Jadi ada 5 nama mad badal, ya. Kemudian jadi ini penjelasan dari bait ketujuh. Jadi menjelaskan tentang mad far'i, ya. Mad far'i adalah pertambahan kadar panjang mad tabi'i karena adanya suatu sebab. Nah, yaitu karena sebab hamzah, dan yang kedua disebabkan oleh sukun setelah huruf mad. Hamzah sesudah mad, ya, kemudian sukun sesudah mad, ya. Jadi mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada berapa? 3, ya. Mad wajib mutasil, kemudian mad jais munfasil, dan mad badal. Jadi itu yang disebabkan oleh hamzah. Kemudian mad far'i yang disebabkan oleh sukun ada 2. Mad lazim harfi mukhaffaf ataupun harfi musaqqal, atau kilmi mukhaffaf dan kilmi musaqqal. Kemudian mad arid disukun termasuk mad lin. Jadi ada mad arid. Jadi tadi ada mad lin, mad arid disukun, mad lazim yang disebabkan oleh sukun, mad lazim baik harfi maupun kilmi, ya. Kemudian mad arid li sukun. Ini sama aja kita murojaah tajwid, ya, mad, ya. Kemudian jadi tentang mad far'i ini bisa secara rinciannya di tufah, ya, tufatul atfal, ya. Bisa dibaca lagi, ya. Kemudian itu tentang penjelasan mad far'i di bait 7, ya. Jadi saya ulang lagi artinya, wahai saudaraku yang baik, tambahkanlah kadar panjang pada huruf mad tabi'i ketika menghadapi sukun, yaitu mad lazim atau mad arid li sukun, dan hamzah, mad mutasil wajib, dan mad munfasil jais, ya, dengan baik. Baik. Kita lanjut bab bait min qablil musakkani dunama qad mudda
lil hamazati bistiqoni. Artinya, yakinilah bahwasanya ukuran panjang mat yang terletak sebelum sukun, yaitu mat arid sukun, lebih pendek daripada mat yang terletak sebelum hamzah. Mat wajib muttasil, ya. Ya. Yakinilah bahwasanya ukuran panjang mat yang terletak sebelum sukun, yaitu mat arid sukun, lebih pendek daripada mat yang terletak sebelum hamzah, ya. Sebelum hamzah. Jadi bait ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan mat far'i. Mungkin insya Allah masih ingat ya mat far'i tingkatannya. Ada yang ingat atau bisa menjelaskan tingkatan mat? Silakan Teh Enggak Rita. yang bisa? Enggak yang ingat? Teh Marli boleh atau Teh Rita? Silakan. Tingkatan mat, Kang. Paham? Yang pertama mat lazim, baik itu harfi maupun harfi itu siapa sih? Berapa? Sakol ya? Harfi mukhafaf, dan harfi Mat lazim, yang kedua mat muttasil wajib, yang ketiga mat arid li sukun, yang keempat mat munfasil jais, yang kelima mat badal. Benar, syukron cerita. Ya. Jadi tingkatan marfa'i mat lazim baik harfi maupun kalimi, ya. Harfi mukhaffaf ataupun harfi musaqal, atau kalimi mukhaffaf atau ilmi mukhaffaf atau ilmi musaqal. Kadar matnya 6 harokat. Kemudian mat wajib muttasil, kadar matnya 4 sampai 5 harokat. Ini dari thoriqah Satibiyah, ya. 4 ataupun 5. Kemudian mat arid li sukun, kadar matnya 2, 4 atau 6 harokat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian mat jais munfasil atau munfasil jais, kadar matnya qasar, ya ini 2 harokat. Itu 2 harokat itu dari thoriqah thayyibah, dan 4 atau 5 harokat thoriqah Satibiyah. Kemudian yang kelima mad badal, kadar matnya qasar yaitu 2 harokat, riwayat Hafs, thoriqah Satibiyah. Ya, itu sudah disebutkan tadi tingkatan bait 8 tentang tingkatan mad. Kemudian dalam hal ini Syekh As-Samanudi rahimahullah menyebutkan di dalam nazam takhlis Allah Ali al-Bayan, aqwal mududi lazimun famat tasol fa'aridun fadun fisalin fabadal. Jadi artinya mat yang paling kuat adalah mat lazim, kemudian mat wajib mutasil, mat arid li sukun, mad jais munfasil jais, dan mat badal. Kalau di sini ditulisnya nggak pakai jais sama wajib, ya. Mat mutasil, mat arid li sukun, mat munfasil, dan mat badal. Jadi jais sama wajib itu nggak ditulis, ya. Kemudian itu bait 8 tentang tingkatan-tingkatan mad. Kemudian bait 9 dan 10. 9 dulu. Jadi ini satu kesatuan, ya, penjelasan bait 9 dan 10 masih nyambung, ya.
Wal ha'u takhfa fajlu fi ilhariha. Fi ilhariha. Nahwi min hadin wa fi buhtani. Wa fi buhtani. Huruf H, ini kalau kita bilangnya H besar ya, huruf H memiliki sifat lemah atau samar. Ini sering dijelaskan oleh Ustaz Rudini ya, bahwa huruf H sifatnya lemah dan jangan dilemahkan lagi ya, kalau kita membacanya. Jangan sudah lemah terus kita membacanya dilemahkan. Jadi huruf H memiliki sifat lemah atau samar, maka berusahalah mengucapkannya dengan jelas seperti pada kata min hadin dan buhtanin ya. Min hadin dan kata buhtanin. Jadi huruf H memiliki sifat lemah dan samar, maka berusahalah mengucapkannya dengan jelas seperti kata min hadin dan buhtanin. Min hadin dan buhtani. Itu bait ke 9. Kemudian bait ke 10. Oh ya, ini lanjutannya ya. Wajibahuhum wa wujuhuhum bayyin bila tiqalin tazidu bihi alat tibyanin alat tibyani. Jelaskanlah pengucapan huruf H tanpa berat seperti pada kalimat jibahuhum ya, dan wujuhuhum, jangan wujuhum. Nah, kita sering dengar ya, di inilah yang sering kita baca. Tahu saja. A'udzu billahi, seharusnya hi tapi i. A'udzu billahi i. Nah, jadi enggak jelas huruf H-nya ya, itu sering terdengar ya. Jadi jelaskan pengucapan huruf H tanpa berat pada kalimat jibahuhum dan wujuhuhum. Hal tersebut akan menambah jelas dalam pengucapannya. Itu artinya. Jadi pada bait 9 dan 10 ini penulis Imam As-Sakhawi menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengucapkan huruf H. Ya. Jadi penjelasannya, huruf H termasuk huruf yang lemah dan cenderung bunyinya samar. Kayak tadi ya, enggak jelas. Ya, enggak jelas, hanya samar. Hal ini karena makhrajnya yang jauh, yakni dari pangkal tenggorokan, dan ia memiliki sifat-sifat lemah seperti hamas, rokhawah, istifal, dan infitah. Oleh sebab itu, ketika kita mengucapkan huruf H, hendaklah ia diucapkan dengan jelas tanpa kurang dan berlebihan di dalam kondisi harokat apapun, seperti pada kata-kata yang tadi disebutkan ya. Min hadi, buhtani, jibahuhum, wujuhuhum. Ya. Kalau min hadi itu di surat Ar-Ra ayat 33. Kemudian buhtani An-Nisa ayat 20. Kemudian jibahuhum di At-Taubah ayat 35. Kemudian wujuhuhum di surat Ali Imran ayat 106. Jadi baik itu teman-teman, kita baca ulang atau kita review bait 1 sampai 10 yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Rudini Anhar.
Ya, hafizallah. Jadi itu bait 1 sampai 10. Baik. Silakan kalau ada yang kurang jelas ya, kurang atau ketinggalan mencatatnya, silakan di diminta untuk diulang. Nanti diulang ya. Artinya Ayo Ustaz, bait ke-8. bait ke-8. Baik. Yakinilah bahwasanya ukuran panjang mad yang terletak sebelum sukun dalam kurung mad arid li sukun lebih pendek daripada mad yang terletak sebelum hamzah. Mad yang terletak sebelum hamzah. Mad wajib muttasil ya. Mad muttasil wajib. Yakinilah bahwasanya ukuran panjang mad yang terletak sebelum sukun, yaitu mad arid li sukun, lebih pendek daripada mad yang terletak sebelum hamzah, yaitu mad muttasil wajib. Ya. Syukron Ustaz. Afan Tamarli. Ada lagi? Kurang lebih sudah ini dari bait 1 sampai 12 sampai 10 ini sudah kita sering dibahas ya. Sering dibahas oleh Ustadz begini ya. Kita alhamdulillah sudah perbaikan pengucapan harokat ya. Ya, tapi tetap terus latihan dan berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan harokat-harokat atau bacaan Al-Quran kita. Ya, itu teman-teman semua, sahabat semua, yang telah saya bacakan bait dari Qasidah Nuniyah As-Sakhawi dari bait 1 sampai dari pembukaan, dari pengantar sampai bait 1 sampai pengantar bait 1 sampai 10. Baik, itu Pak Andi kira-kira. Ya. Baik. Jadi ini ceritanya diambil alih gitu sama mana atau gimana? Ya, silahkan Pak Andi. Antum jadi ininya, jadi apanya? Ya pemimpin majelisnya, jadi moderatornya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Jazakallah khair Pak Henry atas review materi Nuniyah As-Sakhawi dan Ciumbulu itu ya kalau sama Pak Henry jadi. Ya, itu adalah materi yang membahas tentang kesalahan ini apa? Umum. Dalam qori. Ya, qori Ya. Pak Henry. Ya. Dalam membaca Al-Qur'an. Itu yang disampaikan tadi memang mungkin sekilas kita mendengarnya kadang ngantuk gitu ya Pak Henry ya. Kalau kita dengar gitu. Tapi sebetulnya itu luar biasa sekali gitu. Bahkan kita kalaupun teman-teman daripada imam-imam gitu di masjid-masjid itu memahami kaidah-kaidah ini, Masya Allah. Karena banyak sekali yang anak ini sedikit cerita anak temui gitu di beberapa masjid juga yang bacaannya bagus, tapi sayang sekali ada kaidah-kaidah yang melepas, terutama dari mad. Biasanya madnya lepas gitu, panjangan. Nah ini mungkin kalau misalkan mad sama gunah biasanya diabaikan, kadang-kadang diabaikan. Nah, nun tasjid, nah itu sering diabaikan. Nah kalau Gunah. kita perhatian terhadap
kesalahan-kesalahan ini ya lebih baik gitu. Jadi kita bisa lebih baik Ya. dalam baca Al-Quran, insyaallah. Baik, di sini ada yang mau kita diskusikan dulu sebelum ditutup. Bang Edo, bagaimana kabarnya Bang Edo? Assalamualaikum. Lagi sibuk ini kayaknya nih. Insyaallah. Di Bandung, Bang Edo? Ya, kayaknya lagi ada acara tadi beliau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar ini? Apa kabar? Alhamdulillah. Di Bandung, Bang Edo? Ya, baru nyampe rumah. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya, alhamdulillah masih bisa sempat bergabung ya. Tadi lagi ada acara ya. Iya. Ada yang ketinggalan, Bang Edo, barusan atau ketinggalan semua? Semua ketinggalan. Nggak apa-apa ya. Nanti bisa ada rekamannya di YouTube. Jadi ini bahasan kitab baru gitu tentang mengenai kesalahan-kesalahan yang sudah dibaca. Disampaikan oleh Ustadz udah sampai bait berapa, Pak Henti? Bait 10. Bait 10. Nah, yang baru yang tadi diulang lagi oleh Pak Henti tadi. Seperti itu Bang Edo ya. Mudah-mudahan Bang Edo juga diberikan kesehatan, keluarganya semua diberikan kelancaran urusannya ya. Bisa bergabung. Ya, tok wirujeng ya. Beberes. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan Teh Agung bagaimana? Sudah mulai ada titik terang? Masih sama. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan. Jadi sebetulnya di dalam bahasan ini juga mengulas lagi. Nanti di dalam itu mengulas lagi ada Hampir sama kita. Ya, cuman ini fokus ke kesalahannya. Jadi nanti tetap ada pembahasan seperti tadi dibahas oleh Pak Henry itu tingkatan mad gitu ya. Kemudian ada huruf H yang sering kali disampaikan oleh Ustadz ya, begitu. Ya. Huruf H itu lemah gitu kan, kenapa? Jangan sampai dilemahkan gitu. Kemudian ada bagaimana panjangnya mad itu kan sebenarnya sering dibahas. Tapi ya semakin sering itu kita dengar, kita bahas. Nah, disitulah nanti kita jadi hafal gitu, jadi hafal sehingga pas kita baca Al-Quran itu oh ya ada rambu-rambunya, oh ya, harus segini. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Dari Teh Marli, bagaimana Teh Marli? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau dikomplainkan, silakan. Itu Teh Rita dan nanya di chat Pak, di Silatoilah. Silatoilah itu maksudnya ke mat far'i Teh Rita. Ya, Silatoilah. Mat sila kubro. Ceritanya nggak ada ini. Oh, nggak ada. Ceritanya kayaknya sinyal. Oh, ceritanya sinyal kayaknya. Oh iya. Nah, ya, Teh Nelly, bagaimana Teh Nelly? Sudah apa yang disampaikan tadi, bagaimana? Kurang lebih kebayang lah ya. Ada kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi gitu. Terbayang, cuman pengaplikasiannya kadang kita juga susah gitu, masih suka keliru gitu. Termasuk ya Ana juga sering banget. Dari Kang Ius, ini Kang Ius bergabung atau Mustami? Ya, kemungkinan besar Mustami. Nggak apa-apa. Mustami, mic-nya nggak ada. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting orangnya ada. Bisa
bisa menyimak itu suatu ini ya, suatu nilai tersendiri lah, ada nilai pahalanya juga, dan ya dipaksain gitu, paksain kayak gini. Minimalnya kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini ya. Semoga dicatatkan pahala oleh Allah setiap detik, setiap menit yang kita luangkan atau misalkan yang kita isi di sini ya. Waktu. Jadi Masya Allah tidak sia-sia kita duduk di majelis ilmu, insya Allah. Walaupun mungkin kadang-kadang kita paham gitu yang disampaikan, kadang ngelos gitu ya, kadang ngelos, tapi nggak apa-apa. Tapi sering, kalau yang Anda dapatkan sih, karena seringnya disampaikan gitu sama Pak Hendy sama Ustadz Rudini ya, sering disampaikan gitu, ro tebal, tafkhim gitu, itu jadi kita terulang-ulang di kepala, jadinya jadi hafal gitu, jadinya hafal. Maksudnya bukan saya udah hafal, bukan, saya juga masih banyak lupa, cuman jadi tahu gitu kadang-kadang, jadi pas oh iya harus tebal gitu itu ya, pentingnya gitu kita sering mengulang ya, jadi nggak loading lagi gitu Kang Ius. Intinya Baik. kita harus banyak bertalaki ya pada siapa saja yang paham gitu. Ya Jadi, minimalnya ya kita bisa ini, kita bisa minimalnya kita bisa mendengar lah, minimal kalaupun kita tidak bisa ini, kita bisa mendengar orang yang ditaraki kesalahannya seperti apa ya. Lebih bagusnya kalau misalnya kita bisa berkesempatan untuk bertalaki, itu sangat Masya Allah. Ya. Ya. Ada lagi yang lain, Pak Hendri, ada yang mau disampaikan lagi? saya kira cukup Pak Andi. Ya, intinya kita harus sering-sering membaca Al-Quran ya. Ya, termasuk ini pengingat buat diri saya ya, karena kadang-kadang ya, malas itu menghinggapi siapa saja. Jadi mungkin penyemangat juga nanti kalau untuk saya supaya karena ternyata kata saya mendengarkan kemarin waktu meeting Zoom dengan Ustadz Ganjar ya, ternyata kalau kita sulit menghafal itu ya karena kita jarang baca Quran gitu, sedikit sekali baca Qurannya gitu. Ternyata ya itu ya ngerasa ya saya susah menghafal, mungkin itu ya bukan efek, karena kita baca Qurannya sedikit, nggak banyak, karena mungkin baru sekedar baca aja tiap pagi atau ini. Ternyata minimal itu sehari itu kalau kita mau menghafal, kalau sudah masuk tahfiz Pak Andi ya, kata Ustadz Ganjar itu minimal sehari itu harus 2 juz. Kalau kalau kita mau menghafal untuk pembiasaan ya, harus 2 juz minimal sehari. Kalau kita sudah ingin menghafal Al-Quran. Tapi kalau masih di bawah itu katanya agak sulit. Mungkin itu ya suatu tamparan lah ya. Karena mungkin ya salah satunya itu ya, karena bacanya cuma sekedarnya aja, yang penting baca dulu ya, tiap hari jangan tertinggal gitu. Jadi memang harus ada target. Jadi kata Ustadz Ganjar itu kalau kita susah menghafal mungkin bisa jadi karena bacaan kita terlalu sedikit gitu, nggak sering berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang saya dapat waktu meeting pembukaan mulazamah buat anak-anak dan mulazamah buat dewasa. Ustadz Ganjar menyampaikan itu. Kalau kita menghafal berarti kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Minimal ya itu 2 juz. Sehari ya minimal 2 juz. Itu Pak Andi. Jadi Masya jangan Allah. Ya, jangan minimal sampai 2 kita, juz ya Pak Andi ya. Ya. Kalau kita mau menghafal ya minimal 2 juz. Tapi kalau kita masih memperlancar, nah kalau memperlancar belum tahfiz ya, belum menghafal. Kalau untuk memperlancar minimal 1 hari 1 juz kata Ustadz Ganjar. Kalau mau supaya kita cepat lancarnya gitu, bukan kita sudah bisa baca tapi belum lancar, masih kereta. Nah, minimal sehari 1 juz. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Ganjar Abu Muhammad ya.
salah satu guru di Al-Jazari Foundation, ya, di pesantren tahfiz Mahat Al-Jazariyah. Jadi itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf teman-teman semua. Itu hanya review sedikit dari yang disampaikan oleh Ustadz ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, terutama bagi saya juga, karena saya juga baru baca bukunya, ya. Kemarin baru selintas-selintas saja dibaca, dan bukan ditulis, ya. Saya ya dibaca sedikit-sedikit. Jadi ini buat review, alhamdulillah, ya. Kesalahan-kesalahan umum ini sering kita dengar, dan mungkin kita juga melakukan gitu, ya. Sering kita dengar dari imam-imam sholat juga, atau qori-qori yang membaca Al-Quran, yang kadar atau yang sudah kita bahas dari bait 1 sampai 10, mat terutama, ya, yang kadang berlebihan atau mengucapkan hurufnya tidak sempurna, harafannya tidak sempurna. Baik, itu saja Pak Andi, lebih kurang mohon maaf karena ya sependek sepengetahuan saya atau membacakannya ya begitu. Jadi karena ya masih belajar dan terus belajar insya Allah, kurang lebih mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang ini ya, kurang jelas. Nanti lebih jelasnya kita tanyakan saja kepada, mudah-mudahan Ustadz cepat sembuh, ya, besok bisa kita talaki. Jadi lebih kurang begitu yang saya baca, mungkin dari matan atau qasidah Nunia As-Sakhawi. Saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Hendi, jazakallah khair. Baik teman-teman sekalian, itulah yang sudah disampaikan oleh Pak Hendi, ya. Tadi kalau kata Ustadz Ganjar 2 juz per hari untuk menghafal, kalau minimalnya 2 baris dulu aja kita, kalau misalkan belum ya 2 baris juga uyuhan gitu ini, kalau saya lagi pokoknya diistiqomahkan baca terus gitu. Ya, dan ini mengingatkan buat kita semua bahwa ya baca Al-Quran harus dirutinkan baca Al-Quran, ya, namanya keutamaannya. Minimal 10 ayat per hari gitu. Minimal 10 ayat lah per hari. Jadi ada banyak keutamanya, kalau tidak salah itu yang pertama itu kalau kita baca 10 ayat pada malam hari itu, terutama di malam hari, ya, itu maka dicatatkan kita bukan orang yang lalai terhadap Al-Quran. Kita bukan orang yang lalai terhadap Al-Quran. Kemudian ada juga hadis yang menyampaikan kalau kita membaca Al-Quran pada pagi hari maka malaikat mendoakan kita sampai sore hari. Kalau kita membaca Al-Quran pada sore hari maka malam hari maka malaikat mendoakan kita sampai pagi hari. Dan banyak sekali keutamaan lainnya selain pahala per hurufnya yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Baik, itu yang sudah disampaikan. Selamat datang Retno. Kemana saja ini kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah sudah bergabung, dan sekarang mohon maaf karena waktunya habis karena Pak Edi sudah pamitan juga, jadi kita akan tutup. Nah, Anda ingatkan juga kembali buat teman-teman semua, besok ada sesi talaki bersama Ustadz Rudini, ya. Semoga teman-teman bisa hadir dan juga mengajak teman-teman lainnya untuk bisa memberikan semangat untuk tetap belajar Al-Quran, tetap bertalaki, ya. Minimal dipaksakan gitu. Nah, itu yang harus memang agak ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya pun Anda juga kan pernah beberapa kesempatan yang tidak bisa gitu, ya, yang tidak bisa dihindari. Tapi ya dimaksimalkan aja dulu lah gitu. Mudah-mudahan bisa gitu, insya Allah. Besok insya Allah sesi talaki bersama Ustadz Rudini. Mudah-mudahan kalau Ustadz Rudininya udah sembuh, ya. Tadi sepertinya sangat berat sekali sakitnya beliau, sakit kepalanya, ya, migrain mungkin. Jadi khawatir juga kalau dipaksakan nanti malah
kasihan gitu ya. Beliau mudah-mudahan sekarang cukup istirahat dan mudah-mudahan besok bisa bentar lagi. Baik, itu tetap semangat belajar Al-Quran, tetap semangat beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam membaca Al-Quran, dalam belajar membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik dan benar, insyaAllah. Dikurang mohon maaf. Pamit, bertemu lagi besok insyaAllah di Nggak Ngaji Nggak Asik, insyaAllah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiikum.